Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di JNU ID. Seperti biasa, kita bahas lagi saham yang saya berikan kemarin ya. Sepertinya PNBS belum jalan, akan saya berikan plannya ya. Akan saya berikan. Plannya seperti apa? Hari ini saya tidak memberikan menu buy cost lagi di grup umum, tapi saya tetap memberikan menu buy cost di grup Rekom. Beserta nanti akan saya share screenshot saham-saham yang saya berikan hari ini ya. Marketnya lagi merah nih. Apakah kita masih ada cuan atau enggak? Saya share screenshotnya seperti apa? Ya, yang belum jalan juga saya akan share juga. Ya, fair saja kita. Ya, bukan hanya yang sudah cuan saya kasih lihat, yang belum cuan juga saya akan kasih lihat. Ya, oke, kita bahas dulu indeks kita. Indeks kita masih mantul-mantul ya, mantul-mantul di persimpangan. Ya sudah saya bilang dia kalau turun ya paling retest ke 7140, 7160 mantul lagi. Kemungkinan ada potensi kembali naik ya. Ini kan hijau nih, IHSG kita ya. Closing sekitar 72, hampir 7220. Ada kemungkinan dia akan retest ke 7250, 7280 ya. Dengan area support sekarang di 7180, 7150. Masih di persimpangan, belum terlalu jelek untuk indeks kita. Oke, saya bahas dulu yang belum jalan ya. Saham yang saya belum jalan, ini salah satunya PNBS ya. PNBS sebenarnya pas saya berikan PNBS 82 itu kan kita ambil nih. Nah, sekitar 5 menitan PNBS-nya sudah di 84 sebenarnya. Kamu jual juga sudah cuan sebenarnya ya. Sebenarnya sudah cuan, tapi kalau belum jualan saya anggap ini belum cuan. Oke, ya. Jadi saya anggap PNBS kita belum cuan sama sekali ya. Jadi ini PNBS support upper 80 ya, resist kuat 83. Tadi dia mencoba break 83 tapi nggak mampu. Dia turun lagi ke 78, mantul lagi 80. Jadi masih sangat oke. Akan saya berikan sedikit analisanya hari ini ya sekarang ya. Jadi ini yang belum jalan ya. Saya juga share di grup umum, saya juga share di grup Rekom sama. Jamnya juga sama saya share. Saya nggak akan beda-bedain kalau memang saya mau bagikan rekomendasi ya. Oke, kita bahas dulu PNBS yang ini menu-menu kita juga tadi kemarin belum jalan ya. Jadi yang belum jalan saya juga kasih lihat. Bukan berarti yang cuannya saja, enggak. Jangan lihat, oh ini cuma cuannya doang dikasih lihat. Yang belum jalan enggak dikasih lihat. Enggak, saya kasih lihat juga. Ya kebetulan lebih banyak yang cuan ya. PNBS masih oke, masih uptrend. Santai saja, santai saja. 78 support uptrend masih kuat. Yang mantul lagi closing tarik ke 80. Memang resisten cukup kuat di 83 ya. Kalau teman-teman memang tidak, misal gini deh, 83 kalau memang tidak break jual saja. Ya, mau dijual di modal atau mau cuan tipis, jual saja ya. Kalau memang tidak break 83-nya. Kalau break 83 hold. Ya kemungkinan ke 85 sampai 90-an. Ya, ini memang 83-nya ini buat buat ini sih, buat buat susah naik. Yang 83 memang kuat banget. Tadi dia coba break 83 nggak mampu, turun lagi ya. Untung naik. Ya untung naik lagi. Jadi ya memang batasi resiko saja di bawah 78 ya. Kalau memang harus jebol ya kita mau nggak mau kita buang. Ya kalau teman-teman yang tidak mau hold, misalnya besok naik, ya teman-teman jual saja secukupnya ya. Tapi semoga sih break 83, kemungkinan dia bisa ke 85 90 ya. Semoga seperti itu. PNBS masih dalam fase yang uptrend, semoga kuat. Ya, semoga kuat. 83 memang sering terjadi ya. Sering kepentok, kalau memang kepentok lagi lebih baik kalau saya sih saya lebih baik lepas saja di modal lah ya. Tapi kalau memang nak jebol 83, silakan di hold, kita kawal saja. Ya, tapi ini masih sangat oke. Ya candlenya kemarin oke, candle oke dia. Bukan candle yang jelek. Jadi hari ini turun pun dia masih mantul ya. Masih ada sangat potensi untuk naik untuk fanbase, masih sangat besar untuk potensi naiknya. Ya jadi nggak usah terlalu panik, santai saja. Oke, hari ini saya memberikan menu 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 siang ya. Menu, bentar-bentar saya. Tadi pagi saya memberikan dua ya. Pertama, lead ya, saya suruh tes jantung Anda ya. Beli 88, break 88, potensi 92 96. Ya SL di 85 ya. Kita lihat leadnya. Ini tadi ya, saya berikan jam 10.44, jam 10.45. Pasti dapat 88, malah sempat turun ke 87 ya. Lead kita coba lihat sekarang hari ini naiknya sampai berapa leadnya, atau naik atau enggak ya. Kita coba lihat dulu sebentar, kita ukur dulu ya. Cuan enggak? Ya cuan. 88 Anda beli, 88 Anda beli, Anda jual 92 saja sudah hampir 5%. Tadi naik sampai 95, hampir 8%, 7% lebih. Ya, target saya sampai 96 saja. Sudah cuan lebih dari cukup, hampir 8% ya. Ya, sudah cuan lebih dari cukup. Lalu saya berikan lagi tuh.
Saya berikan lagi SMDM jam 10.50. Ya tadi lead jam 10.44 ya. Kita dalam 10 menit kita sudah cuan. Saya berikan lagi SMDM ya. Saya berikan lagi SMDM buy 408 412. Targetnya TP1 TP2 SL 400 ya. Target TP2 maksimal 436. Itu target saya. Kita lihat SMDM-nya apa naik atau tidak ya. Kita suruh beli 408 412. Itu semuanya dapat. Dari area 408 412 itu semuanya dapat karena sempat turun sampai 408 ya SMDM-nya. Kita coba lihat SMDM. Ya anggap saja 410 deh ya. Rata-rata average Anda 410. Nggak usah hitung 408. 410. Ya 410. 411 deh. Naik hari ini sampai 436 juga sama. Ya, Anda sudah cuan 6% lebih. Sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup. Anda boleh jualan. Karena target saya sampai 436 saja. Kalau lebih itu bonus. Ya, tinggal Anda trailing saja kalau memang belum jualan. Trailing saja di harga terserah Anda. Karena Anda sudah cuan punya range cuan sekitar 6% dari harga beli saya. Ya, jadi Anda sudah cuan lebih dari cukup. Oke, ya. Jadi itu ya, itulah rekom-rekom yang ya yang saya berikan hari ini. Ya, memang ada yang belum jalan, contohnya PNBS, tapi masih ada kemungkinan untuk naik. Santai saja. Contohnya kemarin seperti PSKT ya. Kita hold berapa minggu itu? Target saya 110 capai, 40% lebih kita cuan. Ya, jadi ya ada waktunya naik, ada waktunya memang belum naik. Santai saja dulu. Selamat ya kalian masih bilang oke, jadi kita masih santai. Tapi memang harus ada batasan resiko ya, karena tidak ada rekomendasi yang 100% benar. Oke, kita bahas saham yang di request ya teman-teman. Pertama Adi. Adi jelek. Belum enggak jelek-jelek banget. Cuma ya masih di posisi bawah sih. Hampir terbentuk dia mau dead cross atau turun, tapi masih belum lah, masih mantul. Masih mantul dari 780, 770. Resisten terdekat 800 sampai 820. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk Adi. Lanjut ke Elsa. Elsa. Elsa masih di persimpangan ya. Belum belum jelek sih, belum terlalu jelek Elsanya ya. Karena masih ada support yang cukup kuat di 330. Kalau masih kuat akan kembali naik 340, 350. Ya posisinya masih di persimpangan atas lah ya. Untuk Elsa masih belum terlalu jelek ya. Lanjut ke NATO. NATO ini ya, apa? Saham sama apa lupa saya. NATO saham apa lupa saya sebutannya. Intinya NATO ini kalau bisa keluar keluar saja lah ya. Ya, dia tukar-tukaran barang doang. Saham ini tukar-tukaran barang doang. Nggak layak. Kalau saya sih nggak pernah beli-beli saham seperti ini lagi ya. Saya nggak mau. Ya berbahaya karena ini memang arahnya lagi downtrend, bahaya. Makin hari makin turun. Lebih baik cepat-cepat SOS saja, jual saat dia naik, ya. Dan lebih baik kalau saya nggak mau beli lagi ya. Kalau teman-teman mau beli ya silakan. Yang penting mau disiplin saja. Kalau sampai jebol 500 positif dia akan turun lagi ke 480 450. Kalau sampai jebol 500, kalau 500-nya masih kuat, mungkin akan retest 520, maksimal 550. Ya, 550 itu resist paling kuat. Posisinya jelek, lagi downtrend untuk NATO. Dan juga CMA. CMA masih oke, masih uptrend ya. Masih oke, masih uptrend. Support 200 masih kuat. Resistance terdekat sekarang 226, 230. 226, 232 lah. Masih uptrend selama 200, 210-nya masih bertahan, masih uptrend untuk CMA. Lanjut ke Adro. Adro masih uptrend juga ya, masih oke, masih uptrend. Support 4.000, resisten 4150, 4.200-an ya, masih uptrend. Dan juga unik, unik pakai Q ya. Oke. Unik juga masih uptrend ya, support sekarang 70, 72, resisten 76 sampai 80. Lanjut ke kios. Ya ini salah satu scalping yang tadi kita pagi ya. Ada yang cuan, ada yang belum cuan ya untuk kiosnya karena memang gerakannya cepat. Saya infokan suruh buy 550 naik sih, naik lumayan sebenarnya 550 naik sampai 575 Anda sudah cuan sekitar 4%. Ya harusnya seperti itu ya, tapi memang gerakannya ini sangat liar. Yang untuk kios, ada yang langsung jualan, ada yang mungkin cuma lihat doang atau belinya di pucuk, kita nggak tahu ya.
Tapi saya infokan baik di 550-nya. Ya maksimal ya 555, 560 lah ya. Dan tadi hampir seperti ARB, mantul naik ya. Dibilang jelek belum lah. Ya belum terlalu jelek. Saya berharap kiosnya ini bisa mantul naik ya. Biasanya dia banting-banting-banting besoknya naik nih. Ya, biasanya begitu. Tapi ya batasi resiko saja lah. Maksimal 490-nya kalau jebol ya buang. Ya 490 kalau sampai jebol buang. Kalau masih bertahan 490, 500, potensi masih ada ke 530 sampai 580. Ya itu cukup kuat untuk kios. Ya posisinya masih di atas kok, masih sideways di persimpangan, masih di sideways di atas, jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Walaupun hari ini diguyur ya, walaupun hari ini diguyur. Lanjut ke Antam, kios Antam. Oke, Antam oke nih, masih di atas atas nih, masih cukup menarik. Menurut saya Antam ini masih cukup menarik, ya masih cukup menarik, masih di atas kok, dia masih buat base di atas ya, masih buat base di atas, kuat 2020-nya, masih bertahan di atas 2050. Resisten harus dijebol di 2100 dulu, jebolin dulu, dia akan lanjut naik ke 2150 sampai 2200. Ya untuk Antam masih sangat oke. Menurut saya masih sangat oke untuk Antam. Selama 2000-nya masih kuat sampai 2050-nya kuat, masih sangat oke. Lanjut ke SMDR, masih di persimpangan bawah ya. Kalau jebol 2400 bisa positif untuk fase downtrend, tapi kalau masih mantul 2400, kemungkinan dia akan ke 2480 maksimal 2520. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk SMDR, jadi masih kurang oke. Ya, karena sudah di persimpangan bawah. Biasanya kalau sudah persimpangan bawah, kemungkinan cenderung lebih besar dia akan turun. Biasanya seperti itu. Tapi tidak pasti juga ya, tidak pasti juga. Cleo masih uptrend ya, masih oke selama 490, 480-nya kuat. Resisten terdekat memang ada di 510 sampai 530-an ya. Posisinya masih uptrend untuk Cleo. Lanjut ke KRYA, Karya Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, PTTBK. Oke, hati-hati sudah agak di persimpangan ini. Sudah menuju di persimpangan agak ke bawah. Sampai jebol 290 hati-hati ya. Kalau sampai jebol 290 dia bisa patah tren jadi balik turun. Ya, tapi kalau masih mantul 290, 296, resisten 320, 330. Ya, posisinya sudah agak di persimpangan sekarang. Tapi belum downtrend. Kalau dia mau downtrend dia jebol 290 itu hati-hati ya untuk KRI ya. Dan juga BRMS. Oke, lanjut BRMS ya. BRMS. BRMS memang sudah patah tren, sudah downtrend ya. Ini posisi sudah sangat downtrend. Dia naik cuma karena teknika rebound ya. Hati-hati 175 ini memang support. 175, 178 support support sekarang, support bawahnya. Resisten terdekat ada di 18, 190 lah. 190, 195. Posisinya jelek ya, lagi downtrend ya. Kalau belum punya lebih baik hindari dulu. Lanjut ke HKMU. Waduh, ini gimana? Nggak bisa dianalisa ya, Bos. 50 mau kemana lagi ya, tergantung banter lah ya. Kalau saham 50 ya. Lanjut ke Kibak. Ini kenapa saham 50 minta dianalisa? Nggak bisa, Bos. 50 mah tergantung bandar ya. Kalau saham 50 udah tergantung bandar. Ini udah nggak bisa gerak. Ya, kalau naik paling ke 52 ya. Saham 50 kalau naik 52. Kalau nggak kuat naik balik lagi 50. Udah nggak bisa dianalisa ya. Kalau udah digocap ya. Itu sudah tergantung bandar. Lanjut ke koal. Koal. Sudah terlalu tinggi menurut saya. Sudah tinggi banget. Ada saatnya dia harus terkoreksi. Tapi ya, kalau teman-teman sudah di bawah, kawal saja di 500. Kalau memang teman-teman sudah di bawah ya, apalagi sudah ambil di IPO-nya, ya udah kawal saja di 500. Ya, kalau masih bertahan di 500, apalagi masih bertahan di 540-nya, masih ada potensi untuk tes lagi ke 600 sampai 620-an. Ya, ini saham baru jadi analisisnya belum terlalu maksimal ya.
Tapi masih oke. Secara teknikal ini sangat-sangat uptrend. Ya 540 sampai 500 itu sempat uptrend. Lanjut ke WinR. Tapi kalau yang baru mau masuk, saran saya sih boleh masuk tapi batasi risiko saja. Jangan sampai dibanting ke bawah terlalu dalam, Anda masih hold ya. Jadi batasi risiko saja di 500. WinR ya sama aja, Bos. Ini gimana saham 50-an nggak bisa dianalisa ya. Saham 50 nggak bisa dianalisa. Ya, itu sudah suka-suka bandar ya. Kalau naik paling ke 52, maksimal 56. Ya kalau nggak kuat ya turun lagi ke 50. Ya, kalau sudah 50 sudah tidak bisa dianalisa. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, tradingnya, apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa terjaga ya. Kalau banyak uang nggak sehat yang percuma juga. Kesehatannya yang penting. Eh, pastinya jangan lupa bersyukur apapun. Mau itu Anda cuan, mau itu Anda stop loss, mau apapun yang terjadi, tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur itu pasti intinya ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Salam cuan.